Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukaromah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Dengan fasilitator Ibu Sri Mariani dan pengajar praktik Ibu Debbie Sinta Dewi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan aksi nyata modul 2.2 saya yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait dengan tujuan untuk melatih kemampuan peserta didik agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri peserta didik agar sukses dalam melakukan berbagai macam aktivitas hidup seperti belajar, membangun hubungan, menyelesaikan masalah sehari-hari, dan beradaptasi terhadap berbagai macam tuntutan perubahan dan perkembangan. Dalam penerapan PSE dibutuhkan kerjasama yang baik dengan warga sekolah sehingga dapat menciptakan lingkungan well-being. Untuk itu, dalam mewujudkan perlu diadakan berbagi praktik baik dari rekan sejawat dengan melakukan berbagi pemahaman dan pengalaman dalam melakukan PSE. Tujuan aksi nyata ini adalah dengan berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional, maka akan terciptanya lingkungan well-being, terciptanya peningkatan konsentrasi murid dalam mengikuti pembelajaran, terciptanya murid yang menguasai kompetensi sosial emosional, terciptanya hubungan baik dengan rekan sejawat. Adapun tolak ukurnya adalah warga sekolah mampu menerapkan kompetensi sosial emosional. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan adalah dengan membuat perencanaan pembelajaran sosial dan emosional, menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut, dan dilanjutkan dengan membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional kepada rekan sejawat. Dukungan yang saya butuhkan adalah partisipasi dan kolaborasi warga sekolah seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Pada kesempatan ini saya juga akan menjawab pertanyaan panduan seperti apa yang dilihat dalam proses tersebut, apa yang dirasakan sehubungan dengan proses yang dialami, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut, apa umpan balik yang didapatkan, dan apa yang ingin diperbaiki atau ditingkatkan agar berdampak lebih luas. Pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Jadi, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional dengan mengimplementasikan 5 keterampilan KSE dalam kegiatan pembelajaran di kelas dapat menumbuhkan kesadaran penuh serta kontrol diri pada murid. Selanjutnya, dalam penerapan PSE ini ada beberapa hal yang saya alami. Pertama adalah ketika saya terapkan konsep stop pada anak-anak. Pada peristiwa ini saya melakukan sosialisasi dan praktik sederhana tentang stop, menjelaskan setiap fase demi fase pada teknik ini kemudian mempraktikannya. Setelah menjelaskan dan melakukan simulasi sederhana, kondisi kelas menjadi lebih kondusif dan anak-anak kembali menemukan titik nyamannya. Pertanyaannya selanjutnya, apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang dialami? Saya merasa senang ketika mempelajari materi mengenai pembelajaran sosial dan emosional karena setelah memahami pembelajaran sosial emosional semakin membantu saya dalam menyusun dan menerapkan rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid sehingga pembelajaran di kelas dapat tercipta dengan menyenangkan karena murid menjadi lebih semangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Lalu, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Adapun hal bermanfaat dari pembelajaran modul 2.2 yang saya dapatkan adalah merubah pola pikir saya selama ini. Saya kira sebagai guru kita hanya mengajarkan anak didik pengetahuan saja, tetapi penting juga mengembangkan KSE dari peserta didik. Dan terkadang guru sudah melakukan hal tersebut namun tidak kita sadari karena tidak dilakukan dengan perencanaan pada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pelajaran yang saya dapatkan dari proses penerapan PSE ini adalah menikmati proses untuk menyadari arti dari peristiwa yang terjadi. Seringkali orang gagal bekerja sama dikarenakan tidak mampu mengendalikan diri dan menjalin relasi yang baik dengan teman dan lingkungannya. Lalu, apa umpan balik yang didapatkan? Saya memahami bahwa melalui pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan lingkungan belajar yang nyaman, sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Pertanyaan yang terakhir, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Saya akan berusaha menerapkan pembelajaran dengan mempertimbangkan penguatan penguasaan kompetensi sosial emosional murid secara konsisten dengan memberi kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial emosional sesuai dengan cara yang sesuai dengan kodrat murid. Kemudian berusaha menyisipkan KSE dalam rencana dan strategi pembelajaran. Dan juga menjalin kolaborasi dengan seluruh elemen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid dengan meningkatkan nilai kompetensi sosial emosional di sekolah. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran sosial dan emosional penting diterapkan guru. Hal ini untuk mencegah bullying dan tindakan negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan sekolah. PSE juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mental murid. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.